Perkenalkan, nama saya Palestina Barita. Saya dari Program Studi Perbankan dan Keuangan. Saya dari kelas BK 5C dengan NIM 2005071031. Pada video kali ini, saya membahas tentang implementasi laporan keuangan pada PT Bank Sinarmas. Pada PT Bank Sinarmas ini sendiri, saya mengambil laporan keuangan dengan periode 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Sinarmas. PT Sinarmas Multifinance didirikan dengan nama awal yaitu PT Sinar Supra Leasing Company. Kemudian diubah pertanggal 13 Desember 1985 menjadi PT Sinarmas Multifinance seperti yang kita kenal sekarang ini. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada standar internasional yang disebut dengan International Financing Reporting Standard atau IFRS. Laporan keuangan ini sendiri terbagi atas 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pertama, kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat dari laporan dari PowerPoint saya. Laporan posisi keuangan ini menyajikan informasi seputaran aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Sederhananya, laporan ini berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Dalam laporan ini dikatakan di awal bahwa memuat sebuah informasi tentang aset, kewajiban, dan modal. Untuk dapat mengetahuinya lebih lanjut, kita dapat menggunakan rumus persamaan yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Kita bisa melihat dari sisi aset pada periode 2020. Jumlah aset pada 2020 sebanyak 8.540.992.000. Sedangkan pada posisi aset periode 2019 banyaknya aset yaitu 9.107.684.000. Kemudian kita lihat dari laporan periode 2020 dari sisi liabilitas. Sisi liabilitas menunjukkan bahwa jumlah liabilitas pada periode 2020 yaitu 6.566.784.000 rupiah. Kemudian pada sisi periode 2019 yaitu 7.073.240.000. Kemudian untuk sisi ekuitas pada periode 2020 jumlah ekuitasnya yaitu 1.974.208.000. Kemudian untuk sisi ekuitas pada periode 2019 jumlahnya 2.033.937.000. Dari laporan posisi keuangan ini kita bisa melihat bahwa jumlah aset berkurang pada 2022 dan bergerak signifikan terhadap liabilitas dan ekuitas. Bosannya sama. Tak kapit pintu. Selanjutnya kita membahas tentang laporan laba rugi. Laporan ini berfokus pada 3 hal, yakni pendapatan, biaya, untung atau rugi. Laporan ini membantu kita untuk mengetahui apakah perusahaan atau bisnis yang kita jalani untung atau rugi. Kita bahas dari pendapatan. Pendapatan ini mengacu pada keuntungan penjualan atau barang jasa dalam suatu periode tertentu. Biasanya pendapatan yang dihasilkan dari penjualan berbentuk tunai maupun kredit. Kemudian yang kedua yaitu beban. Beban merupakan biaya operasional yang terjadi dalam periode tertentu.
contoh dari beban itu yaitu gaji, transportasi, anggaran pelatihan, hingga juga pajak. Yang terakhir, untung atau rugi atau biasa sering disebut laba. Mengacu pada laba bersih setelah dikuranginya biaya dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat angka pendapatan dibandingkan dengan beban, maka keuntungan juga semakin tinggi dan juga sebaliknya. Bisa kita lihat pada laporan yang ada di layar saya. Pendapatan pada tahun 2020 sebanyak 1.991.954.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2019 pendapatannya sebanyak 2.111.502.000 rupiah. Untuk bebannya pada tahun 2020 sebanyak 1.943.351.000. Untuk tahun 2019-nya 2.007.124.000 rupiah. Laba bersih dari tahun 2020 yaitu 18.780.000. Kemudian kita dapat melihat yaitu jumlah penghasilan komprehensif sebanyak 21.548.000. Kemudian laba bersih per saham dasar kita dapat melihat pada laporan periode 2020 ini sebanyak 16.826.000. Selanjutnya kita lanjut pada laporan ekuitas atau sering disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi pada perusahaan kita. Kita bisa melihat pada layar laporan modal awal per tanggal 1 Januari 2019 yaitu 1.923.780.000. Kemudian untuk saldo akhirnya per tanggal 31 Desember 2020 yaitu 1.974.208.000. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan untung sehingga terjadi perubahan modal. Yang terakhir kita masuk kepada laporan arus kas. Nah, laporan ini membantu memahami perputaran arus kas sebuah perusahaan yang masuk maupun keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas untuk masa yang akan datang. Laporan arus kas ini pun terbagi atas tiga, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kita mulai dari aktivitas operasional. Nah, laporan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan produk ataupun jasa, seperti pembayaran bunga, pajak pendapatan, dan pembayaran sewa, serta juga gaji. Yang kedua, aktivitas investasi. Laporan ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian terhadap aktiva tetap. Contohnya itu seperti jual beli, properti, pabrik, dan peralatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas ini merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Kita bisa melihat bersama-sama dari laporan yang saya tampilkan. Yang pertama kita lihat dari arus kas aktivitas operasi. Yang pertama itu jumlah penerimaan kas. Jumlah penerimaan kas sebanyak 5.707.216.000. Kemudian jumlah pengeluaran kas yaitu 5.159.190.000 rupiah. Kemudian kita beranjak ke arus kas aktivitas investasi sebanyak 8.735.000 rupiah. Yang ketiga, arus kas aktivitas pendanaan yaitu 368.562.000. Maka kenaikan bersih kas dan setara kas sebanyak 155.659.000 rupiah. Kita bisa melihat kas dan setara kas pada awal tahun sebanyak 575.650.000. Sedangkan untuk kas dan setara kas pada akhir tahun ada peningkatan yaitu sebanyak 745.13.000 rupiah. Demikianlah video presentasi laporan keuangan pada PT Bank Sinarmas. Saya Palestina Ambarita pamit undur diri.
Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik pun pengucapan. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini and see you, bye bye.